Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari sedulur-sedulur peci miring dimanapun berada, sobat-sobat peci miring di Malaysia, Brunei, Darussalam, Lampung, di Australia, Amerika, Mekah. Ada loh penggemar peci miring itu yang lagi ada di Mekah. maksudnya lagi umroh. Artinya ya dimanapun dan siapapun yang ya mungkin baru kali ini menyaksikan channel peci miring, ternyata ada ya channel namanya peci miring. Ada ya, ini saya ini Ahmad Bahar Peci Miring. Kita menyampaikan hal-hal yang inspiratif tetapi menghibur, ya kadang-kadang sedikit menggelitik dan kadang-kadang ngajak berpikir. Seperti hari ini saya mencoba menyampaikan pertanyaan, Pak Ganjar Pranowo ini sebenarnya bakal jadi capres nggak sih? Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ada pendukung yang membubarkan kelompok dukungannya kepada Ganjar. Nggak tahu ya yang lain apa juga ada yang mau membubarkan atau sudah bubar jadi nggak perlu dibubarkan lagi. Ya moga-moga Pak Ganjar tetap bersemangat, Pak Ganjar Pranowo tetap rambutnya putih, jangan dicet. Karena kalau dicat menjadi hitam, menjadi tidak masuk kriteria yang disampaikan oleh Pak Presiden sekarang atau Pak Joko Widodo. Jadi harusnya bagaimana? Tetaplah rambut putih. Nah gitu Pak Ganjar. Pak Ganjar ini sudah punya bekal loh menjadi capres atau menjadi tokoh-tokoh penting negeri ini karena huruf terakhirnya O. Ganjar Pranowo O. Jadi orang-orang sukses bahkan RI 1 di Indonesia ini beberapa udah terbukti. Ada Bung Karno, Presiden Insinyur Soekarno, Bapak Jenderal Soeharto, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang yaitu Bapak Joko Widodo. Oh semua kan? Artinya dari sisi huruf O, Pak Ganjar Pranowo sudah punya bekal, yaitu Ganjar Pranowo. Walaupun Anies Baswedan juga ada yang bilang Anies Baswedan toh, nah, O juga, jadi punya bekal juga. Jadi pertanyaannya sekali lagi, ini Pak Ganjar ini sebenarnya jadi mau nyalon nggak sih gitu? Tetapi dari berita-berita dari perkembangan situasi terkini kok namanya makin redup, tidak nyaris tak terdengar. Ini sebenarnya ada masalah apa nih Pak Ganjar Pranowo? Jadi saya dan Pak Ganjar Pranowo sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi sebagai kawan alumni ya senang dong kalau ada kawan menjadi presiden kelak atau menyapres. Soal menang dan kalah itu soal lain. Ada kawan saya, siapa tuh? Pak Anton Carlian itu pernah menjadi calon wakil gubernur. Jadi calon wakil gubernur Jawa Barat pada pilkada beberapa waktu yang lalu. Ternyata kalah. Nah setelah ketemu saya nanya, loh Pak kok nggak jadi ini Pak, kok nggak jadi wakil gubernur? Saya itu sebenarnya bukan kalah Mas, hanya kurang suara aja. Jadi podoai Pak podoai Pak Anton Carlian ini ya, sobat dan kawan saya yang dari sisi umur berbeda lumayan jauh. Jadi sekali lagi Pak Ganjar membuat pernyataan lah, misalnya begini, saya siap menjadi capres
Atau sebaliknya, mohon maaf karena tidak didukung oleh banyak kalangan di PDIP, kurang mendapat simpati dari Bu Megawati dan lain-lain. Kenapa nggak bilang saya tidak akan nyalon menjadi capres, misalnya gitu. Kenapa sih nggak mau bilang terus terang aja? Padahal kan enak lah, terus terang atau terang terus terang atau terang terus, kayak lampu. Jadi sekali lagi kayaknya Pak Ganjar Pranowo ini kalau saya lihat yang membubarkan panitia atau pendukung kan hanya kelompoknya Noel aja nih. Saya lihat di mana-mana masih banyak loh kelompok-kelompok pendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi jangan gitu dong. Kalau bisa membuat press release bilang saya siap jadi capres atau saya cukup di sini saja. Terima kasih, saya cukup menjadi gubernur saja. Itu jabatan terakhir saya, jabatan pengabdian saya gitu. Setelah itu saya mau menjadi petani atau menjadi seniman atau menjadi dosen. Karena ini sampai hari ini orang itu bertanya-tanya dan belum ada jawaban. Masa kata Ebit sang jawab suruh rumput yang bergoyang? Yang enggak lah, mestinya ya Pak Ganjar dong yang jawab. Jadi bagaimana ya kalau saya bertanya begini, kira-kira siapa yang paling berhak menjawab? Saya kira kawan-kawan mendukung ada baiknya juga menjawablah, atau menjawabnya dengan deklarasi, dengan dukungan dan lain-lain gitu. Karena ini satu partai pun belum ada loh yang merapat ke Pak Ganjar Pranowo ini. Saya jadi mikir, sebenarnya ini rame-rame di awal-awal atau munculnya Pak Ganjar di berbagai medsos, apakah tidak bisa menaikkan elektabilitas? Atau memang kuncinya ada di Ibu Megawati? Nah, saya kira kalau kuncinya ada di Ibu Megawati, ya baik-baiklah berkomunikasi dengan Ibu Megawati, misalnya nanya beneran, pendekatan, sowan, Bu sebenarnya saya itu mau dicalonkan nggak sih? Kalau mau dicalonkan saya siap, kalau nggak dicalonkan ya saya kan nyantai-nyantai aja gitu. Saya nggak ngajari nih, saya hanya usul aja supaya kasihan juga loh para pendukung yang udah berkorban, bikin kaos, bikin deklarasi di mana-mana, bikin diskusi, seminar, dan silaturahmi antar kawan-kawan di relawan Ganjar Pranowo menurut saya sangat solid loh. Tetapi kayaknya itu ada tiga hal pokok nih yang sangat ditunggu-tunggu. Dan ini menjadi salah satu penentu saya kira soal Pak Ganjar mau jadi apa enggak menjadi capres ini. Satu, di Indonesia ini salah satu ciri atau salah satu bekal yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah soal nyali. Nah, dalam hal ini saya pribadi jujur belum melihat nyali Pak Ganjar Pranowo ini untuk misalnya berbeda dengan PDIP, berbeda dengan Ibu Mega, berbeda. Jadi Riku Ewo Pakewo saya kira ini nggak bisa. Bahkan presiden ke depan nggak boleh seperti ini. Nah, Pak Ganjar Pranowo saran saya cobalah, kalau memang sekali lagi tadi itu keterus-terangan, nyali untuk berkata jujur, saya kira ini yang juga berat untuk menjadi capres atau untuk menjadi pemimpin ini. Yang kedua syaratnya itu seorang pemimpin harus punya ide, punya gagasan. Apa sebenarnya gagasan Pak Ganjar ini ketika nanti menjadi RI 1? Nah, kalau gagasan nggak punya, bagaimana kita mau memilih Pak Ganjar? Jadi saya kira perlulah punya gagasan, punya ide. Jadi negara ini, jadi kalau seperti Pak Jokowi bilang, presiden kan seperti sopir. Nah, berarti mau dibawa kemana nih Bapak sopir atau pilot
sebuah bangsa ini mau dibawa kemana. Kita belum terlalu banyak mendengar ide-ide dan gagasan besar Pak Ganjar Pranowo ini. Dan yang ketiga, salah satunya adalah bahwa menjadi seorang pemimpin memang ya boleh dibilang ini takdir. Nah, saya nggak tahu Pak Ganjar itu sudah pernah mengintip takdirnya belum. Takdir kok diintip ya. Tapi saya kira kalau banyak-banyak berdoa, banyak-banyak dekat dengan Tuhan, insya Allah bisalah diberi semacam simbol-simbol atau petunjuk tentang takdir kita itu. Jadi saya kira Pak Ganjar, pertanyaan saya, jadi nggak Bapak itu mau menjadi capres? Kalau nggak jadi bilang, kalau jadi bilang. Jadi saya juga udah siap-siap nih mau bikin kaos ini. Kaos tentang Pak Ganjar. Atau kalau boleh membuat buku, tapi kayaknya rasa-rasanya nggak etis. Karena saya udah menulis tokoh lain, kemudian menulis Pak Ganjar, rasa-rasanya kurang pas. Saya kira itu Pak Ganjar Pranowo. Saya sebagai salah satu penggemar Pak Ganjar juga. Saya juga sebagai penggemar rambut putih, karena sebagian rambut saya juga udah putih. Jadi gitu saja kawan-kawan peci miring, sobat-sobat peci miring dimanapun berada. Moga-moga ini memberikan ya sentilan, inspirasi dan guyonan juga lah. Di hari Sabtu menuju malam Minggu, ya baiknya kita tidak terlalu tegang-tegang amat. Nyantai aja lah. Punya pilihan nggak kepilih, nyantai aja. Menjadi calon nggak jadi, nyantai aja. Gitu ya Pak Ganjar ya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.